Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul pengembangan organisasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Fitriya Novitasari NIM 215211201, Bangkit Rizkyadi NIM 215211206, dan Safira Nur Aprilia NIM 215211219. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Untuk referensi, kami menggunakan dua sumber sebagai berikut. Dengan daftar isi, yang pertama, definisi pengembangan organisasi. Yang kedua, tujuan pengembangan organisasi. Yang ketiga, macam-macam tujuan pengembangan organisasi. Yang keempat, manfaat pengembangan organisasi. Yang kelima, cara mengimplementasikan pengembangan organisasi. Yang keenam, proses yang diperlukan dalam menjalankan pengembangan organisasi. Yang ketujuh, contoh praktik pengembangan organisasi. Yang kedelapan, tahapan pengembangan organisasi. Definisi pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau organization development merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui SDM-nya. Pengembangan organisasi bersifat kritis dan berbasis sains, yang membantu organisasi membangun kapasitas mereka untuk berubah dan mencapai efektivitas yang lebih besar dan mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat strategi, struktur, proses kerja. Pengembangan organisasi juga dikatakan sebagai proses yang sangat memerlukan waktu dan hasil yang tidak instan, karena banyaknya tahapan proses dan evaluasi selama dijalankan. Tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama, sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan, yaitu untuk mencari, mengidentifikasi perubahan apa dan di aspek apa perubahan tersebut diperlukan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, mempromosikan dan mengelola pertumbuhan. Hal ini dapat dicapai melalui analisis pengembangan organisasi yang menyatukan proyeksi penjualan dan permintaan customer. Yang ketiga, mendukung inovasi produk. Hal ini dapat membantu menganalisis setiap elemen pengembangan produk dan menciptakan metode penerapan yang lebih efektif. Yang keempat, menganalisis proses kerja. Dengan menganalisis proses kerja, kita dapat menemukan apakah ada hal yang tumpang tindih atau tidak dalam hal yang Anda lakukan, atau apakah Anda membutuhkan lebih banyak karyawan untuk mengambil tugas yang kurang terorganisir. Macam-macam tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama, agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi. Kedua, sebagai alat penting dalam mengelola dan merencanakan pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat identifikasi jenis dan aspek mana perubahan tersebut diperlukan perusahaan. Yang keempat, sebagai alat identifikasi pertumbuhan perusahaan melalui customer. Yang kelima, sebagai analisis elemen pengembangan produk dan mencari inovasi efektif. Yang keenam, menciptakan proses kerja yang efisien dan akurat. Manfaat pengembangan organisasi. 1. Meningkatkan komunikasi internal. Dengan menerapkan pengembangan organisasi, diharapkan semakin terjalin dalam komunikasi internal yang baik, sehingga tidak ada miscommunication antar satu sama lain. Selarasnya jalan komunikasi dan jalan pikiran seluruh karyawan membuat workflow antar karyawan juga baik dan karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien. 2. Membentuk karyawan unggulan. Hal ini dapat
dapat menjadi jalan untuk mengembangkan karyawan menjadi karyawan unggul. Kebutuhan karyawan akan ajaran dan model selama bekerja membuat pimpinan harus memikirkan jalan yang lebih efektif untuk mengembangkan perusahaan. 3. Meningkatkan mutu produk dan layanan. Pengembangan organisasi ini juga berdampak pada produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. SDM yang baik menciptakan produk dan layanan yang baik pula. Klien pun juga akan senang apabila mutu yang diberikan semakin baik dari sebelumnya. Peningkatan mutu dan produk layanan juga memberi efek domino bagi perusahaan. 4. Meningkatkan profitabilitas perusahaan. Efek domino yang paling terasa adalah peningkatan profit perusahaan. Hal ini akan berdampak dengan sendirinya, tanpa perlu adanya usaha keras dalam menjual produk. Dengan terkenalnya perusahaan Anda karena etos kerja yang baik, serta kualitas yang diberikan terjaga, membuat klien akan kembali menggunakan jasa atau produk Anda. Cara mengimplementasikan pengembangan organisasi. Ada 5. 1. Identifikasikan masalah. Yang kedua, kumpulkan data. Yang ketiga, analisis data dan hal yang terjadi. Yang keempat, membentuk strategi. Dan yang kelima, meminta feedback. Proses yang diperlukan dalam menjalankan pengembangan organisasi. 1. Identifikasi dan definisi masalah. Pemahaman dan identifikasi masalah dalam organisasi adalah langkah pertama proses OD. Kesadaran masalah meliputi pengetahuan tentang kemungkinan masalah pertumbuhan organisasi, kepuasan anggotanya, efektivitas organisasi, dan penggunaan SDM. Setelah memahami dengan tepat apa masalahnya, praktisi PO dapat melanjutkan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, pengumpulan data yang diperlukan. Pengumpulan data mungkin merupakan aktivitas terpenting dalam proses PO. Wawancara, observasi individu, kuesioner adalah cara dasar paling umum untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data pun bisa berbeda-beda sesuai dengan sifat masalah yang dihadapi perusahaan setelah mengumpulkan data tersebut. Selanjutnya nomor 3, diagnosis. Diagnosis membutuhkan keterampilan analisis dan observasi yang baik, karena seringkali sebuah masalah dilaporkan dengan kurang jelas. Program OD dapat berubah menjadi praktik yang merugikan jika keputusan tidak didasarkan pada informasi yang jelas. Yang keempat, perencanaan perubahan implementasinya. Setelah mendiagnosis masalah, pakar OD mengalihkan perhatiannya ke perencanaan perubahan dan menerapkannya. Intervensi pengembangan organisasi akan terlihat di sini. Intervensi dianggap sebagai fase tindakan dalam proses pengembangan organisasi. Intervensi adalah serangkaian aktivitas yang direncanakan, diprogram, dan teknik yang digunakan organisasi dan klien mereka untuk berkolaborasi dengan program OD. Selanjutnya yang terakhir, yaitu evaluasi dan feedback. Evaluasi juga dianggap sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pengembangan organisasi. Ketika satu tahap berakhir dan tahap lainnya muncul, evaluasi sangat membantu untuk mengetahui apa yang telah dilakukan, apakah dilakukan dengan benar atau tidak, dan menunjukkan apakah perlu adanya pekerjaan lebih lanjut sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Contoh praktik pengembangan organisasi. Yang pertama, membuat sistem project management. Bisnis kecil yang tertarik untuk meningkatkan cara pengelolaan proyek oleh karyawan mungkin akan menggunakan pengembangan organisasi untuk pemetaan rencana dalam membuat atau menemukan sistem project management. Dengan sistem manajemen proyek, semua aspek proyek dari awal sampai penutupan, penggunaan metodologi ilmiah dan terstruktur. Proyek harus diarahkan dan dirancang dengan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Yang kedua, mengembangkan pelatihan layanan customer. Pelatihan dapat meningkatkan seberapa efisien karyawan bekerja dan berapa tingkat layanan yang mereka berikan kepada pelanggan. Layanan pelanggan yang buruk dapat menghasilkan penjualan yang buruk dan reputasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan Anda. Dengan mengembangkan program pelatihan layanan pelanggan baru, maka keterampilan atau nilai-nilai yang terkait dengan pelayanan pelanggan dapat menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, meningkatkan hubungan masyarakat. Bisnis tidak selalu diterima dengan tangan terbuka di komunitas tempat mereka beroperasi. Melalui program pengembangan organisasi, Anda bisa memberikan kontribusi kepada komunitas dan masyarakat sekitar, sehingga hubungan perusahaan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Contohnya dengan melalui produk CSR. Yang keempat, manajemen perubahan dan talenta. Bersama-sama dengan departemen, komite, dan unit-unit lainnya dalam perusahaan merencanakan dan melaksanakan perubahan-perubahan yang signifikan di perusahaan, seperti reorganisasi atau perpindahan dan perubahan divisi. Hal ini akan membantu para manajer dalam menilai tiap karyawannya, sehingga orang yang tepat berada di peran yang tepat, dengan seperangkat keterampilan yang dibutuhkan di waktu yang tepat. Yang kelima, merancang ulang proses bisnis. Pengembangan organisasi dapat dijadikan tools dalam menganalisis metode kerja saat ini untuk menetapkan perlu tidaknya dirancang metode kerja baru yang lebih baik. Hasilnya akan memperlihatkan Anda seperti apa proses bisnis yang perlu dijalankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi ekspektasi komunitas dan investor. Tahapan pengembangan organisasi ini ada 5. Yang pertama, pembentukan tim. Tahap pertama, pengembangan kelompok. Ini melibatkan membuat anggota tim saling mengenal dengan tujuan serta satu sama lain. Anggota mencoba sesi icebreaking kecil satu sama lain untuk mengukur kesamaan, ketidaksamaan, kekuatan, dan kelemahan untuk memahami seberapa baik atau tidak menguntungkan kondisi kerja, sehingga akan membantu untuk mengetahui bagaimana kondisi tim saat ini. Yang kedua, brainstorming. Setelah tim berhasil dibentuk, tahap brainstorming dimulai. Ini melibatkan sesi tukar pendapat untuk memutuskan aturan, etika, pendelegasian tugas, hierarki, tanggung jawab, tujuan dan jadwal, kriteria untuk evaluasi, dan sistem penghargaan. Hal terpenting dari sesi brainstorming ini adalah menemukan tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai. Yang ketiga, penyelarasan. Fitur utama dalam tahap ini adalah kohesi antar anggota tim. Anggota tim sekarang bersedia menerima ide, pendapat, fakta, dan angka, prosedur, dan solusi dari satu sama lain, mendengarkan, menerima satu sama lain, menyampaikan persepsi, dan menyamakan ritme kerja. Yang keempat, pelaksanaan. Ketika tim tersebut berhasil menyelesaikan 3 tahap yang disebutkan di atas, grup tersebut mencapai tahap perform, yang ditandai dengan semangat tim, persatuan, efisiensi tinggi. Setiap anggota tim sangat menyadari peran mereka masing-masing dan berkontribusi untuk tujuan bersama. Yang terakhir, monitor dan evaluasi. Selama proses pelaksanaan, perlu diadakan proses monitor, kemudian setelahnya perlu diadakan evaluasi. Apakah proses dan tujuan sudah sesuai dengan yang diharapkan, serta apakah sudah terjadi perkembangan. Jika sudah, maka bisa dipertahankan. Tetapi jika masih kurang, maka perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan organisasi adalah proses perubahan terencana yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan. Tujuan dari pengembangan organisasi adalah
agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi. Pengembangan organisasi dapat dilakukan melalui program-program seperti membuat sistem project management, mengembangkan pelatihan layanan pelanggan, meningkatkan hubungan masyarakat, manajemen perubahan dan talenta, serta merancang ulang proses bisnis. Sekian penyampaian materi dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.